Gimana kemarin pengalaman lu Agustusan? Seru nggak? Seru sih, lomba bertahan dalam keadaan ini. Wow, vitamin tuh. B. Komplek, gue B kampung. Panjat Pinang. Panjat Pinang jarang, harus itu kan biasanya di sawah kan. Benar, itu kan udah agak punah ya. Kebayang lu panjat pinang di trotoar gini. Ini panjat naon, bos? Enggak, maksudnya pertama menegakkan keadilan. Maksudnya menegakkan si pinang, Gacor banget si pinangnya. Tapi kalau misalkan filosofi panjat pinang itu untuk mencapai puncak, nah sekarang itu udah nggak ada panjat pinangnya. Berarti mencapai Bismillahirrahmanirrahim. Mie goreng juara sih kalau kata gue. Cocok banget ya. asli mie goreng. Udah live nih. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama kita di Milk Podcast. Karena 4 sehat. Mie goreng rendang. Ada lagi. Ada di sehat. Lapar guys. Asli. Mie goreng terbaik sore-sore. Asli. Kita kemarin udah 17-an loh. Gimana kemarin pengalaman lu Agustusan? Seru nggak? Seru sih, lomba bertahan dalam keadaan ini. Wow. Cerita atuh, Ceng. Berai. Nah, Oh iya benar. Thank you bro. endog. Nasi? Tuh bikin wae endog? Kurang kuning telur deh. Lagi diet COD. Oh, masih di dong. Oh, jadi Jokes yang terus berulang. Tapi hype lomba sekarang menurutku berkurang sih di 17-an. enggak, justru meningkat karena jadi banyak lomba aneh-aneh ini kan. Oh iya. Oh di lu masih dekat lapang kali ya? Ada di rumah siapa ya? Uwa lah sekarang. Uwa siapa ya? Rumah Uwa lah. Paman. Karena kan nenek kakek udah nggak ada, jadi di rumah Uwa, rumah kakak paling tua lah. Kayak lomba balap karung masih ada gitu? Ada, bapak ada. Masukin botol Pensil. paku ke paku, masukin paku ke botol. Oh yang diikat. diikat ke Oh belakang. benar. Tapi ada yang di IG. Jadi masukinnya teh pakai spion. Pakai spion. Jadi ngelihat spion terus dia teh ngeliatnya ke belakang. Tapi pakai tangan. Pakai tangan tapi. Begitu. Oh, cuman nggak lihat posisi botolnya. Bocah-bocah lucu. Oh. Ada ya gitu. Iya benar ya, inovasinya banyak banget ya. Ada juga yang nebak botol, tau nggak? Nebak botol. Jadi ada 4 botol, warnanya beda-beda gitu kan. Oh, atas sama bawah. Ada yang di bawah ditutup pakai kardus, yang atas nanti samain gitu lah. Kalau yang Merah nebak, yang mana nih? nebak semua 4-4-nya dapat apa ciki misalnya gitu-gitu. Oh, itu hype banget tuh. Hype kayak gitu. Itu ada mulu soalnya di konten, entah itu di YouTube atau di Dari platform luar lain. sih itu, dari Cina kalau nggak salah itu. Awalnya tuh. Ini kan yang awalnya nge-flip botol dulu kan? Gitu. Nge-flip dulu terus baru milih-milih warna kan? Nebak gitu. Aneh-aneh lah lomba zaman sekarang lah. Lama tapi ya. Berarti Lama, nggak butuh lapang ya? Sebenarnya. Kalau halaman luas sih, di halaman weh. Orangnya di depan rumah sih itu. Oh, begituan. Enggak, kebetulan komplek kan rumahnya jadi di depan gitu. Wow, Di jalan. Komplek. Komplek depan rumah Uwa kan. Uwa rumahnya di komplek. Vitamin tuh. B. Komplek. Gue B kampung. Tapi jarang banget yang ekstrim sekarang tau. Panjat Pinang. Panjat Pinang jarang, harus itu kan biasanya di sawah kan. Benar, itu kan udah agak punah ya. Kebayang lu panjat pinang di trotoar gini. Ini panjat naon, bos? Enggak, maksudnya pertama menegakkan keadilan. Maksudnya menegakkan si Gacor banget kan ini. si pinangnya kumaha gitu kan, kudu ngebor. Oh gitu. benar, karena harus masuk ke dalam. Terus ya. kalau amit-amitnya pasti kan ada yang jatuh. Heeh. Mun jatuh kan kalau di sawah kan karena lumpur gitu. Mending lah. Lebih safety ya. Sedikit lah. Kalau di yang gini kan Repot. ya, UGD langsung. Padahal itu yang paling itu kan kayak perlombaan paling gong menurutku Panjat Pinang tuh di dulu tuh. Karena di atasnya ada Banyak kan door prize. banyak kan. motor misalnya. Motor.
Ada searching yang di atasnya ada motor. Oh, Aya. mana ada? Aya. Nurun karena kumaha di bak. Aman dah. Ya ampun. Aya searching, tapi tahun sabaraha eta lama. Iya kalau bisa kan rangkaian dulu nih yang kecil-kecil. Makan kerupuk, kelereng, balap karung. Nah hari terakhir biasanya Panjat Pinang tuh. Karena puncak lah. Puncak. Puncak benar. Menuju puncak. Gemilang Cahaya. Mama Mia ya? Afi. Mawar. Benar, Ferry. Mawar Ferry. Terus gue baru ngeh sekarang bahwa kenapa Panjat Pinang tuh ditaruh terakhir. Karena kotor. Satu kotor, itu kan penuh oli ya karena emang sengaja dibikin licin. Terus menuju puncak tuh emang banyak banget rintangannya bro. Berat ya. Makanya kita dari dulu pakai mie supaya lebih kuat berpikir, iya nggak sih? Ya. Relate sama apa yang kita lakuin sekarang. Bukan kita lakuin, yang lagi kita jalanin sekarang sih menurut gue. Filosofis banget. Tapi kalau misalkan filosofi Panjat Pinang itu untuk mencapai puncak, nah sekarang itu udah nggak ada Panjat Pinangnya. Berarti mencapai? Belum. I don't know. Ya. Puncak karir misalkan. Puncak karir. Kerja. Puncak karir benar. Puncak karir di mana ya? Hah? Puncak karir di apa? Di mana? Direktur? Kalau menurut lu di officer aja kita udah nyampe peak, ya itu puncak berarti. Meskipun, berarti nggak ngaruh jabatan? Tergantung preferensi. Kalau gue sih prefer ke jabatan sih kalau gue. Nggak tahu kalau lu. Karena kalau misalkan mau ngejar yang paling tinggi, apa tuh nggak ada? Owner. Iya. Tapi kan tidak semua berpikiran untuk jadi owner. Jangan nge-owningin sesuatu. Ada yang kerja we lah ya. Kerja we. 85. Benar. Bersyukurlah buat kalian yang masih bekerja. Alhamdulillah. Lu juga ya? Alhamdulillah. Bersyukurlah ketika bangun pagi itu harus kerja, bukan mencari kerja. Wow. Tapi gue mencari kerjanya nggak pagi sih, siang-siang. Kerja apa tuh? Wah. Adalah. Ngomongin tentang kemerdekaan ya? Dulu nggak ikut lomba-lomba? Gue? Enggak. Anak iya biasanya apa? Karang Taruna gitu? Enggak, gue nggak aktif gitu-gituan. Oh. Lupa diperpanjang gimana? Udah nggak aktif. Oh iya benar. Masa tenggang tuh, aktif. Enggak sih, nggak diperpanjang. Tapi tentang ini ya, kita masih ngomongin suasana kemerdekaan. Sebagai warga negara yang baik, lu pernah mendedikasikan diri lu sebagai atau masalah gede nih. Masalah gede apa? Lalir. Ya, terus? Lu pernah mendedikasikan sesuatu untuk negara ini nggak? Yang menurut lu kayak anjir gua udah nge-fulfill ini untuk negara gitu. Negara. Nggak tahu ya kalau untuk negara kayaknya belum deh. Maksudnya gua berpikirnya untuk fulfill untuk negara teh yang pekerjaannya di bidang kenegaraan gitu, misalnya di sipil atau di pejabat gitu misalnya. Orang mikirnya gitu sih. Oh, itu yang bisa karena berdampak langsung kan sama negara misalkan. Tapi sebenarnya kita rakyat biasa bisa berdampak nggak sih? Bisa ya harusnya. Dengan cara? Kalau kata-kata orang klise mah tidak membuang sampah sembarangan. Oh, hal-hal kecil ya. Bangun pagi. Apa untungnya untuk negara bangun pagi? Untuk kita bisa bekerja. Oh, dan nanti kita bisa bayar pajak karena kerja. Nah, bayar pajak mungkin tuh sesuatu yang paling dekatnya, yang paling real kerasa. Bayar pajak. Kalau gue merasanya karena kita ada di Indonesia ya, salah satu mungkin bukan dedikasi ya, gue coba shifting ke perspektif lain. Indonesia kan luas banget ya, banyak banget pulau-pulau gitu. Iya benar. Nah, dengan menyambangi beberapa pulau yang ada di Indonesia, itu salah satu bentuk mensyukuri kita tinggal di sini sih kalau menurut gua. Tuh,
Walaupun gue gak tahu itu dedikasi atau enggak gitu ya. Mungkin menjadi dedikasi kalau lu melakukan sesuatu di situ gitu. Lakukan apa, misal penyaluran misalkan. Penyaluran. Atau membantu. Nggak akan ada bridging dulu, Bos. Atau membantu kawan-kawan yang di sana, mungkin yang terdampak bencana misalkan. Ngebantu, kalau itu bisa mungkin jadi dedikasi. Oh iya, kemarin ini ya, ada bencana di NTT, gempa ya, 7,7 skala Richter. Berpotensi tsunami. Potensi berbakat tsunami. Bahasanya kemarin itu. Benar. Buat teman-teman, saudara-saudara kita yang lagi ada di NTT, pokoknya lekas pulih kembali. Keep strong. Selalu tetap kuat demi kehidupan yang lebih baik. Amin. Setidaknya bantu doa juga, berdedikasi nggak sih? Nggak juga? Oh iya, berdedikasi sih. Tapi bukan sama negara kali itu. Membantu doa aja itu aja. Untuk saudara kita. Saudara kita. Senegara deh bisa juga sih. Kalau kita tarik lagi ke atas-atasnya pasti ke negara juga. Ya, tapi gue kan beberapa kali pindah tempat kerja. Jadi beberapa pekerjaanku memang mengharuskan aku untuk bersinggah dari satu pulau ke pulau lain gitu. 5 pulau besar ya kan, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. 4 lah gue udah pernah gitu. Belum pernah ke Papua gue. Lu kemana aja? Alhamdulillah kalau 5 pulau besar udah sih. Udah semua lo? Udah. Papua udah? Papua udah, Jayapura. Tapi cuma sebentar sih itu, 2 minggu lah. Ngapain? Dokumentasi acara sekolah gitu lah. Dokumentasi acara sekolah di Papua oleh orang Bandung. Ini kita kerjasama lah, jadi ada kerjasama sama suatu brand lah yang mengharuskan di setiap pulau itu ada gitu, si brand itu teh. Sosialisasi lah. Bener-bener. Berarti kan kepergian. Gak enak tuh. Soalnya keberangkatan lo itu, keberangkatan lo itu kan membawa misi sosial ya, membawa dampak juga berarti kan? Ya dampak, jadi alhamdulillah sih kayak pensi lah gitu, cuma di provide oleh kita gitu. Iya. Jadi si ekskul-ekskulnya juga main gitu, unjuk gitulah. Selain dari kitanya juga ada hadiah berupa minuman gitu, atau voucher gitu-gitulah. Pensi lah intinya mah. Membawa kebahagiaan berarti ya? Alhamdulillah. Karena kamu berada di sini sekarang. Tapi ya dari keberangkatan gue ke beberapa pulau itu, gue kan bergerak di bidang filantropi ya, atau NGO gitu. Non-government organization. Atau lebih lazim dikenal yayasan ya. Emang misiku saat itu adalah membawa bantuan penyaluran. Tapi aku waktu itu concernnya lebih ke membantu bikin, penting nggak obrolan? Nggak penting. Bikin rumah ibadah. Rumah ibadah apapun? Enggak, rumah ibadah di agamaku, kepercayaan. Bikin masjid. Dan kondisi-kondisinya ternyata nggak bisa disamaratakan dengan kota-kota besar. Menurutku ada yang timpang banget gitu ya dengan kondisi kita sekarang. Gua nggak tahu tuh kenapa belum merata. Lu melihat fenomena yang sama nggak? Yalah pasti setelah beberapa pulau disinggahi ya sebentar. Memang bahkan baru bahasanya gini lah. Bahasanya, oh ini tuh masih Indonesia ya gitu. Saking apa ya, timpang, gap banget gitu. Jadi orang pernah ke desa namanya Luwuk, bukan apa? Oh, Luwuk, Sulawesi ya? Bangga ya, Luwuk. Oh, perjalanannya tuh kan dari pusat kota Luwuk tuh masih jauh lah, sekitar 8 jam lagi. Ke desa Bangganya tuh. Awalnya bagus, cuman ngecilin terus batu. Nah, kira-kira ada mau nyampe ke gunung ya gitu teh. Kira-kira udah nyampe situ. Kita ngobrol dulu sama warga gitu, istirahat bentar. Kita nanya apa kalau desa apa ya, Banggai Utara kan. Itu di mana ya, masih jauh dari sini. Dengan bahasa mereka intinya, oh deket kok dek, di balik gunung ini. Di balik gunung, dekat. Kita teh kaget kita masih jauh perjalanan, sekitar sehari lah gitu. Seharian perjalanan dengan. Berangkat dari mana berarti itu?
dari Luwuk, Bandara Luwuk. Dari bandara apa bandara. ya? Bandara apa lah. Dari bandara kan ke pusat kota lumayan jauh juga. Dari pusat kota ke sananya wah, hampir sehari lah. Dengan jalan yang kita naik eng-eng namanya, jadi kayak nanti angkot nu nggak ada pintuan gini kan. Oh, kiri kanannya Kosong belum. gini kan. Oh, I see. Kayak bandros. Tapi bandros malah bukan bandros itu. bener. Jika bandros. Tapi yang versi kecil lah, versi segede angkot gitu. Versi light-nya, bandros versi light. Tapi wah, terus dengan musik Hasanoid. Hasana remix gitu loh, apa pusing lampunya. Benar. Waktu itu lu bawa misi apa ke sana? Ke Banggai? Itu teh jadi ada pelajar Nusa namanya, nama Pelajar acara. Jadi kayak pertukaran pelajar dari kota ke desa gitu. Tapi bukan dari desa, nggak ada yang ke kota sih, maksudnya pelajar kota ngajarin sesuatu lah gitu ke desa. Volunteering. Nah, gitulah. Tapi dari anak-anak SMA kalau nggak salah. Ya SMA. Nah, kita sebagai dokumentasinya. Gitu. Seru lah tapi. Supaya bisa ini kali ya merasakan belum meratanya kondisi di negara kita kali ya. Gitu, dan feedbacknya mungkin mereka juga tahu nih, maksudnya apa ya bahasanya nih, bahwa di luar sana tuh ada pelajaran yang belum mereka tahu, misalkan apa, bercerita juga lebih ke sharing sih sebetulnya. Oh, berarti mungkin ya lebih ke membuka awareness orang-orang gitu ya, karena mungkin di kota-kota besar tuh kelas 4 tuh kita udah belajar segala macam, tapi kelas 4 di sana kok baru ini ya? Ya gitu. Itu dari segi kurikulum ya misalkan, sama dari segi seragam juga kan di sana kan nggak diwajibkan ya seragam, karena ya Tidak wajib seragam. Karena kan kebanyakan orang-orangnya ya belum kurang mampu lah gitu. Kadang-kadang ada yang pakai sepatu gitu, si murid-muridnya tuh murid SD ya, kebetulan orang ke yang SD sana bajunya bebas karena ya gimana mau dipaksa juga. Bentar deh, ini kalau gue lihat di medsos gitu ya, bener nggak si warga yang ada di sana, si murid-muridnya untuk menempuh ke sekolah tuh jauh? Ada yang jauh, ada yang nyampe jalan tapi jalan motor. Pas orang di Banggai itu motor tuh sedikit banget lah, kebanyakan jalan. Ada yang sampai 1 jam 2 jam jalan si anaknya tuh, anak kecil. Nyubuh dong. Tapi jam masuk sekolah tuh sama jam 7. Nah, jamnya itu fleksibel. Jadi kadang-kadang nunggu nunggu murid penuh. Kadang-kadang mulai jam 9, jam 10 karena kan tapi nggak ada aturan. Aduh, kan kalau di kita kan bisa dipatok ya. Jam 7 udah masuk, kalau nggak tutup gerbang. Kalau di sana nggak ada gerbang. Iya sih. Tapi maksud gua ada aturan yang tidak tertulis gitu, bahwa bukan gerbang, atap aja. Ya sudah gitu. Karena gimana mau dipaksa jam 7 misalkan si anak itu yang 1 jam dari rumahnya mau gimana, mau jam 5 nyubuh berarti. Kan kasihan juga gitu anak-anak. Dan biasanya si anak-anak tuh malah betah kalau udah di sekolah tuh. Jadi jam selesainya juga ya santai gitu, gimana guru ya. Betah atau mager balik kali, jalan jauh. Itu satu mungkin. Tapi pas orang lihat di kondisi antusias sih anak-anak itu, apalagi kalau kedatangan orang baru gitu. Ini menarik nih. Apa yang bikin anak-anak itu semangat untuk sekolah, padahal ini kalau kondisinya di gue gitu, jalan 2 jam, literally jalan kaki, bendera putih sih gue. Itu mungkin karena keterbatasan ya. Keterbatasan akses internet apalagi. Akses jalan juga. Jadi ketika si anak tuh udah sampai sekolah teh manyawe gitu, capek-capek jauh-jauh orang tuh menang nanawan lah gitu. Oh iya. Ketemu teman kan mereka teh, orang ngeliatnya ketemu teman teh wah gitu, seneng gitu. Kata apalagi ada gurunya, seneng gitu mereka nerima pelajaran. Bahkan jangan internet deh, telepon aja harus nempel di salah satu jendela. Misalkan jendela kan banyak jendela kelas ya. Tadi jendela IMA ada, pas geser sedikit sinyal biasa, bukan sinyal internet ya, sinyal telepon. SMS waktu itu. Listrik tuh nyala tuh jam 7 malam sampai jam 10 malam. Sisanya nggak ada. Pagi-pagi nggak ada berarti? Nggak ada.
Nggak ada. Yang di desa itu ya, itu waktu 2014 itu orang ke sana tuh. Udah lama banget. Mungkin sekarang udah oke lah Semoga ya. ya, semoga ya. Udah satu lusin berlalu, satu lusin tahun, Satu lusin. 12 tahun. Iya benar. Lusin tahun berlalu. Oh, tapi mereka ketika menerima pelajaran emang bener antusias gitu. Semua, Antusias benar. Semua nggak dengerin. Antusias. Gitu. Bahkan di sana nggak ada batasan umur sebetulnya kalau SD tuh. Maksudnya ada juga anak kecil ya, anak 2 tahun kayaknya 3 tahun. Itu siapa sih namanya teh? Itu jadi anak yang paling Benchmark ini kali dia soalnya jauh juga perjalanan di antara kakaknya kalau nggak salah si anak itu. 2 tahun. Tapi dia pengen ikut belajar banget gitu. Jadi dibawa aja. Gitu. 2 tahun emang udah bisa jalan ya? Udah bisa. 2 tahun 3 tahun gitu lah. Pokoknya ngobrolnya juga belum lancar gitu. Tapi dia ikut gitu. Seneng ikut duduk gitu lucu ya. Ketawa. Antusias lah gitu. Nah, sekarang kita balik ke POV dari si volunteer ini. Apa yang volunteer ini rasakan ketika melihat realitas yang terjadi di tempat itu? Gitu? Duh, kalau pas orang interview ya, karena mungkin anak SMA kurang ini ya, so kurang bisa mengekspresikan waktu itu mungkin ya, kebanyakan sih terharu. Gitu. Jadi ya mereka juga ngerasakan lah gitu. Di kota mereka gimana gitu dibanding di pedalaman kayak gimana gitu. Kebanyakan sih terharu sih. Lu sendiri melihatnya gimana? Terharu, orang cerik udah ya. Pertama cerik perjalanan. Oh iya. Satu hari dengan medan yang oke tuh, bukan medan yang bangga yang oke tuh. Oke banget. Nah, terus emang ada sedih gitu. Sih ini anak-anak bahkan listrik juga kan, HP juga jarang lah. Tersier ya berarti HP itu ya. Bukan tersier lagi nya maksudnya. Oh jauh lagi lah jauh lagi lah. Yang penting makan, belajar mereka tuh. Wah the best sih, Banggai the best sih. Banggai the best. Ya semoga sekarang mah udah itu ya, udah bagus lah gitu. Banggai. Bu guru siapa ya lupa, banyak sama terus. Sulawesi ya Luwuk ya. Lo udah ada nggak pengalaman kayak gitu juga? Gue mostly ini sih sebenarnya kan pembangunan rumah ibadah ya, pembangunan masjid. Terakhir gue pergi keluar itu Toraja, sebelum dari Toraja, di Bajo. Bajo, tempat wisata. Nah, kita kan melihat Bajo itu sebagai sebuah destinasi wisata yang eksotis. Indah. Ya. Tapi ternyata ada bagian Bajo juga yang jauh lagi ini, pokoknya kalau dari Bandara Komodo kalau nggak salah, dari bandara, dari pusat kota, yang mau arah ke Wairebo. Nah itu masih daerah pegunungan ya, dan memang warga-warganya, karena gue baru-baru ya 2024 gitu kalau nggak salah, 2024 ya udah ada sih segala macam komunikasi, tapi memang ya akses juga nggak semobile di kita gitu. Cuman memang yang mesti disalutin tuh kenapa orang-orang yang berada di daerah-daerah itu bisa lebih guyub gitu, bisa lebih gotong royong. Gue melihatnya gitu. Kenapa ya?